sampai ke Masjidil Aqsa, Mekah sampai ke apa? Palestina. Seperempat malam itu masih mungkin kalau hari ini, karena perjalanan dengan pesawat. Tapi mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena Sidratul Muntaha itu di atas semua bintang-bintang yang ada. Padahal bintang yang ada yang kita lihat hari ini, satu kerlip bintang yang ada di atas kita ini dikirimkan sinarnya sampai ke bumi, ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun. Sama iso delok kedep lintang yang nang dhuwur kae itu diterima kita. Ini dari sana sinarnya dikirim sudah 10 tahun yang lalu. Kecepatan apa ini? Cahaya. Kok Rasulullah melakukan ini hanya dalam seperempat malam? Perjalanan Isra, Mi'raj, naik, sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kemudian banyak para sahabat yang waktu itu yang imannya masih lemah, itu langsung ada yang tidak percaya, kembali murtad lagi. Tapi sahabat-sahabat yang sudah sangat kuat imannya justru semakin meyakini bahwa Rasulullah adalah memang betul-betul Nabi karena punya mukjizat yang di luar nalar. Nah, oleh karenanya bagi kita semuanya perjalanan Isra Mi'raj tadi menjadi penebal keimanan kita bahwa Rasulullah bukan orang biasa, tapi adalah Nabi yang mempunyai mukjizat. Salah satunya adalah mukjizat perjalanan Allah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang selanjutnya, apa yang didapat Rasulullah setelah Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj? Yang didapat oleh Rasulullah adalah Isra Mi'rajnya umatnya Rasulullah. Apa Isra Mi'rajnya umatnya Rasulullah? Yaitu ketika orang mukmin melakukan sholat. Sholat itu Isra Mi'rajnya orang Islam. Kita semuanya. Kalau Rasulullah Isra Mi'rajnya dengan perjalanan luar biasa. Kalau kita adalah melaksanakan perintahnya yang berupa sholat. Sholat itu Isra kita naik suwan karo Gusti Allah. Nah, untuk sampai suwan nanggone Gusti Allah, maka sholat itu juga harus dipahami bersama. Nah, gerakan-gerakan sholat itu sangat universal. Gerakan sholat itu universal. Semua negara, semua benua ini gerakan sholat itu universal. Yang pertama apa? Gerakan sholat itu dengan berdiri. Mengapa sholat itu dengan berdiri? Sholat kok udungan. Kalau sampean kedatangan kiai, sampean nyambut dengan apa nih? Misalnya acara salat sengipun mau itu hasanah yang badhe dipun aturaken di dhateng panjenenganipun Bapak Kiai Bulan misalnya, sampean terus berdiri. Itu maksudnya apa? Penghormatan. Bahwa ternyata sholat itu bagian dari penghormatan, maka harus berdiri. Nah, orang kuat berdiri, sholat fardu ya, baru boleh duduk. Orang kuat duduk, baru boleh tidur. Tapi kalau sepanjang bisa berdiri, harus berdiri. Karena sholat yang berdiri itu adalah bagian dari penghormatan. Kemudian sholat, mengapa memakai takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu adalah pemasrahan total diri kita kepada Allah. Dalam takbiratul ihram ada doa iftitah, di dalamnya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu pasrahan total. Oleh karenanya ketika sudah masuk waktu sholat, sudah takbiratul ihram ketika kita sholat, artinya sudah masuk di sholat itu, apapun yang terjadi kita tidak boleh membatalkan. Udan deres misalnya sama di pemeyan Allahu Akbar, moko telung dino ora garing pemeyane, tiba-tiba nopo hujan, kira-kira piye?
terus ke sholatnya pun jekitir sama. Jekitir melayu ya. Nah, ini berarti orang pasrah total. Padahal innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang terjadi, rek udan, rek banjir, rek gempa bumi, nek wis Allahu Akbar tidak boleh dibatalkan. Karena sudah pasrah nawa total. Maka jadi minuman yang apik itu orang aqua ning total. Karena kalau total itu habis. Karena aqua iki akeh curahane. Nek muni minumane kok total mesti entek. Wong li ngombe apa? Ya ora iklan iki. Iya. Yang ketiga, mengapa sholat itu pakai Fatihah? Karena dalam Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya dengan engkau, na'budu saya menyembah. Wa iyyaka dan dengan engkau, hanya kepada engkau, nasta'inu saya meminta pertolongan. Di situ yang disebutkan pertama adalah menyembah, baru minta tolong. Menyembah itu kewajiban, minta tolong adalah hak. Maknanya, ini pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita ini jangan terlalu menuntut hak, tapi lakukan dulu apa? Kewajiban. Nah, anak istri misalnya, istri kok karo suami meminta haknya saja, ini orang melakukan kewajiban. Ini istri yang solihah apa keranjingan? Atau suami misalnya, suami ini hanya meminta haknya, tapi orang lakoni kewajiban nafkahi rata. Ini suami keranjingan. Maka apapun yang ada di dunia ini, ketika kita melakukan kewajiban, maka yakinlah hak kita akan didapatkan. Wis guru kewajibannya mulang, ya wis mulang. Mosok Pak maksirun orang apa mikir gaji misalnya. Misalnya karyawan kerja, mosok juragani orang mikir apa? Gaji. Kita ini kesalahannya selalu menuntut apa? Hak, tapi lupa dengan apa? Kewajiban. Ini rumus sampean ini. Lakukan hak lakukan kewajiban sampean, maka yakinlah hak kita akan dipenuhi. Lakukan ibadah kita sebagai kewajiban, ora usah nuntut apa-apa, Gusti Allah rek nyukupi. Nggih. Dawuh Gusti Allah, ya dunya, Allah memerintahkan dunya. Ya dunya ukhtumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayani. Gusti Allah niku ngendika karo dunya, "Hei dunya, layanana wong sing gelem nglayani aku." Endi kapan awak dhewe nglayani Allah, melakukan kewajiban kepada Allah, yakinlah bahwa segala sesuatu hak kita mesti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aman jadi suami ya kan, ora usah nuntut hak sampean sebagai suami. Ini melakukan kewajibanmu sebagai suami. Sama nek jadi istri, nek jadi istri kok suami sama nih? Istri. Sama melakukan kewajiban sampean sebagai apa? Istri. Nek wong sing kene melakukan kewajiban sebagai suami, sing kene sebagai istri. Kira-kira hak sampean terpenuhi ora Mas? Kan. Karena istri ini melakukan apa? Kewajiban, hak kamu sudah dapat. Sampean sebagai istri, kamu dapat hakmu apa enggak? Dapat karena suamimu melakukan kewajiban. Wong do geger rumah tangga, akeh perceraian, itu karena apa? Faktornya karena semua menuntut haknya, ning lupa dengan kewajiban. Ini sama mudeng boleh jadi suami istri. Ini dieling-eling naman, aku nek jadi istri sok, istrinya siapapun, sampean harus punya prinsip untuk melakukan apa? Kewajiban saya sebagai istri. Tidak ora usah berpikir tentang apa? Haknya. Semono kok sing nang kene, lakukan kewajiban sebagai suami, maka yakinlah hakmu akan terpenuhi. Iya karena butuh wa iya karena kok ora diwalik wae iya karena stain wa iya karena sah ora salate. Mboten sah. Iya karena stain hanya dengan engkau aku mau minta tolong, dan hanya dengan engkau aku menyembah. Kok ora diwalik ngono? Kok iya karena
iya karena butuh dulu, wa iya karena karena itu adalah bagian dari kewajiban kita seperti itu. Ojo dibalik ya, karena dibalik orang sah. Yang ke berapa ini selanjutnya, sholat mengapa harus dengan rukuk? Kalau kita ketemu dengan guru, nggak sampai ketemu Pak Mak Sirun gitu. Namun ngadeg ngene apa ndingkluk? Ngejejer ngono apa ya karo ndingkluk barang? Nah, kene ngejejer ya. Nek sampean karo apa? Ndingkluk. Ngopo sampean ndingkluk? Karena mengagungkan beliau, mengagungkan apa? Orang yang lebih sepuh. Ketemu orang tua ndingkluk karena kita mengagungkan. Ketemu guru kita ndingkluk karena kita mengagungkan. Begitu juga yang namanya sholat. Ketika kita rukuk adalah bagian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacaannya apa? Subhana Rabbiyal Azim. Azim itu aku, Maha Suci dan yang agung. Maka kita lakukan dengan apa? Rukuk, mengagungkan. Kemudian saya melakukan ini singkat-singkat. Waktu saya mepet nih. Napa niki lebar rukuk napa? Sujud. Anggota badan termulia manusia itu apa? Kepala. Anggota badan terhina manusia itu apa? Kaki apa pantat? Bokong. Sing paling mulia kuwi napa? Kepala. Sing paling hina iki apa? Bokong, wadah itu. Maka ketika kita sholat, kita bayangkan. Emang kepala kadang-kadang sok dijenengi napa? Nek cara Jawa napa? Mustaka. Mustaka iki panggonane ngisor pondok. Nek ana mustaka kok nang ngisor. Jadi mustaka apa kuwi? Bodol rusak. Nek ora dagangan ya. Barang dagangan sing ora ilang ki lho, siji dodolan mustaka. Ora ono koyone kasus kehilangan apa? Nomor loro barang sing ora tau ilang nek dagangan kuwi ya kuwi kijing. Sama nek dodolan mustaka karo napa? Kijing. Iki ora bakal ilang. Wong arek nyolong kijing ini wedi sama nek napa? Kuwalat. Vitamin. Nek ana mustaka nang isor berarti mustaka napa? Rusak. Mustaka bangunan dhuwur. Ning sampean bayangkan ketika kita melakukan rukuk, anggota termulia kita ya kuwi sirah. Karo bokong iki dhuwur apa nih? Dhuwur bokong. Padahal bokong itu paling hina. Sirah itu paling apa? Mulia. Tapi ketika kita rukuk, kita sujud, maka itu bagian dari bahwa sujud adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan. Ora ono apa-apane kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hinakan dengan cara apa? Kita sujud. Kayak menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sujud. Maka sujud ini menjadi gerakan termulia di dalam sholat. Masjid itu dari kalimat apa? Sujud. Sajadah. Tasrif ini. Kayak. Jadi sujud itu dari kalimat apa? Masjid. Satu gerakan dalam sholat menjadi nama sebuah tempat. Pesujudan, tempat sujud. Saking pentingnya sujud ini ketika kita melakukan apa? Sholat. Oleh karenanya sholat ini yang paling mulia gerakan kita adalah sujud. Karena itu bentuk dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda-tandanya orang yang matinya husnul khotimah adalah mati ketika dalam keadaan sujud. Zaman pengen sujud luhur kok udah mati kabeh. Dalam keadaan apa? Sujud. Ini karena sujud ini adalah terdekatnya tempat kita dengan Allah ketika kita melakukan apa? Sujud. Maka nang kono ki dungane mandi. Bar sujud terus apa? Lungguh, jagong. Jagong ini adalah bagian dari sesipo. Sesipo ki nek ana sampean sowan kiai dan lingkluk nang ngarepe iku sebo sowan dhateng para kiai.
semono uga salat nesuwan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dengan apa? Salam. Maknanya setelah kita sholat, sebarkan keselamatan di sekitar kita, kanan dan kiri kita. Sama nak jadi wong duwe, wong sugih apa-apa, selalu ingat bahwa kanan kiri kita ini membutuhkan uluran tangan kita. Maknanya setelah sholat ada hablum minallah, ada hablum minannas yang harus kita lakukan. Itulah makanya sholat dikatakan mi'raj kita kepada Allah, karena sholat mempunyai makna yang sangat universal. Bu hafal murah sampean. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan sholat ini kita menambah spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Isra Mi'raj kita ingat bahwa kebesaran Allah yang sangat luar biasa ini ditunjukkan dengan mukjizat Nabi, ditunjukkan dengan gerakan sholat yang mempunyai siriah luar biasa, adalah bagian dari pembelajaran yang tidak ada habisnya. Dan ini bagian dari keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Berharap semoga Isra Mi'raj ini menjadikan kita semuanya makhluk-makhluk yang bisa mi'raj kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih soleh. Punya kesolihan apa? Spiritual. Ada kesolihan sosial. Kesolihan sosial setelah sholat, kesolihan spiritual adalah ketika kita melaksanakan apa? Sholat. Jadi sholat bagian dari kesolehan spiritual, sementara di luar sholat, keluar kita dari sholat adalah bagian dari kesolehan apa? Sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena ada acara. Mungkin akan disampaikan oleh Pak Al-Maksirun terkait apa yang menjadi cita-cita besar pondok pesantren serta MA kita ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara